Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Universitas Negeri Malang yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan paper saya yang berjudul Strategi Bisnis Usaha Otomotif agar tetap aktif di era new normal. Di sini saya Fitriana Santi selaku penulis pertama yang akan mempresentasikan artikel. Nah, di dalam artikel ini terdiri dari 5 konten, yaitu yang pertama pendahuluan, kajian pustaka, ketiga metode penelitian, keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita memasuki pada bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa wabah virus corona atau COVID-19 mulai memasuki Indonesia di pertengahan Maret 2020 yang mengakibatkan guncangan yang cukup dahsyat di negara Indonesia, dan salah satu sektor yang sangat berdampak yaitu sektor perekonomian. Sektor perekonomian semakin menurun, ini berakibat pada kebutuhan rumah tangga juga yang semakin menurun, terutama pada kebutuhan otomotif. Adanya virus Corona atau wabah pandemi ini mengakibatkan pemerintah mengharuskan memberikan kebijakan untuk memutus mata rantai, salah satunya yaitu kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Akibat dari kebijakan inilah maka beberapa perusahaan otomotif terbesar seperti Suzuki, Toyota, dan Honda mulai melakukan penghentian sementara produksi. Tidak hanya itu juga, mereka juga mulai beralih target pasar yang tadinya mereka tidak menutup kemungkinan kepada beberapa konsumen, mulai dari konsumen yang berloyalitas tinggi sampai mereka yang bergaji tetap. Tetapi dengan adanya aturan baru pemerintah ini, mereka lebih fokus pada konsumen yang memiliki loyalitas tinggi dibanding mereka yang bergaji tetap. Otomatis dengan adanya strategi yang diterapkan oleh beberapa perusahaan otomotif terbesar ini mengakibatkan penurunan penjualan sehingga mereka mengalami penurunan omset, dan secara perekonomian hal ini berdampak pada penurunan produk domestik bruto. Kita ketahui bahwa perusahaan otomotif memberikan sumbangsi yang cukup besar pada PDB yang ada di negara Indonesia. Nah, setelah WHO mulai mengumumkan bahwa tidak bisa diprediksi kapan wabah ini mulai berakhir, maka pemerintah mulai mengumumkan suatu hal yang baru yang kita sebut dengan istilah new normal. Dengan adanya new normal inilah maka perusahaan otomotif mulai mencanangkan suatu strategi bertahan guna beradaptasi dengan kondisi. Hal ini mereka lakukan untuk tetap dapat meningkatkan penjualan, sekalipun ternyata adanya new normal di sini ini hanyalah nama saja, tetapi pada kenyataannya tidak dapat meningkatkan penjualan perusahaan otomotif tersebut secara signifikan. Dengan adanya beberapa fenomena-fenomena inilah maka peneliti mulai tergelitik atau mulai tertarik untuk menulis suatu artikel atau paper yang berjudul Strategi Bisnis Usaha Otomotif agar tetap beraktif di era new normal. Kemudian kajian pustaka di sini terdiri dari dua hal atau dua sebab penting. Yang pertama mengenai strategi bisnis. Strategi bisnis di sini adalah bagaimana cara perusahaan meraih sebuah keunggulan kompetitif. Yang kedua adalah perusahaan otomotif, yaitu suatu industri manufaktur yang memberikan sumbangsi di suatu negara. Perusahaan ini adalah perusahaan yang merancang, mengembangkan, memproduksi, dan menjual kendaraan bermotor di dunia. Kemudian bab yang ketiga yaitu bab mengenai metode penelitian. Metode penelitian di sini jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif dengan model studi kasus. Studi kasus adalah suatu model yang melakukan eksplorasi sistem terbatas pada suatu kasus tertentu. Kemudian dalam pemilihan informan, peneliti menggunakan jenis pemilihan menggunakan purposif, yaitu sesuai dengan suatu teknik sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian yang terakhir untuk metode pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara. Kemudian bab yang tidak kalah pentingnya yaitu bab hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah seorang pemilik dealer terbesar di Kota Malang, otomatis di sini adalah dealer otomotif ya. Beliau mulai menceritakan asal muasal beliau mendirikan suatu perusahaan dealer terbesar di Kota Malang. Di sini beliau
menceritakan bahwa jatuh bangunnya perusahaan karena perusahaan yang beliau pimpin ini tidak langsung menjadi perusahaan besar mengingat bahwa banyaknya kompetitor yang ada di kota tersebut. Beliau menceritakan bahwa beliau tidak pernah menghindari dan tidak pernah takut terhadap kompetitor. Justru beliau mulai mempelajari apa yang dilakukan kompetitor sehingga dapat meningkatkan atau dapat melakukan produksi yang cukup besar. Nah, beliau yang berlatar belakang salah satu lulusan marketing di universitas sebuah negara lain, bukan di negara Indonesia. Jadi beliau mulai menerapkan suatu teori yang beliau pelajari ketika wabah COVID-19 itu masuk. Beliau tidak pernah merasa bahwa pandemi ini menjadi suatu ancaman yang cukup besar untuk beliau. Beliau justru mempelajari peluang-peluang yang dapat beliau ambil untuk meningkatkan produksi guna bertahan di era pandemi ini. Nah, ada 3 strategi. Salah satunya yang pertama yaitu perekrutan karyawan yang berpengalaman. Jadi di sini beliau mulai merekrut karyawan-karyawan yang berpotensi yang ada di perusahaan kompetitor. Kita tahu bahwa adanya pandemi ini membuat perusahaan mengalami goncangan yang cukup besar. Mereka mulai kehilangan omset, mereka juga mulai kehilangan beberapa konsumen, tetapi hal inilah yang mulai dibaca oleh beliau. Jadi banyak karyawan yang merasa putus asa, tetapi sebenarnya dia itu cukup berpotensi di perusahaan tersebut. Kemudian oleh beliau mulai direkrut. Jadi karyawan yang berpengalaman ini mulai direkrut. Kemudian beliau berikan fasilitas yang cukup baik terhadap karyawan tersebut. Beliau meyakini bahwa dengan merekrut karyawan yang berpengalaman maka dapat mengambil ide-ide brilian guna meningkatkan produksinya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa adanya wabah COVID-19 ini juga berakibat pada kelesuan perekonomian individu atau kelesuan perekonomian kebutuhan rumah tangga. Nah, dari sinilah itulah yang membuat peluang bagi beliau untuk merekrut karyawan dan memberikan reward berupa fasilitas tersebut guna memotivasi mereka agar bekerja lebih ekstra. Dengan mereka bekerja lebih ekstra, secara otomatis dia juga menjadi dapat memberikan kontribusi yang cukup besar pula di perusahaan. Jadi beliau meyakini bahwa karyawan itu adalah jantung perusahaan. Perusahaan tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya karyawan-karyawan yang brilian. Kemudian yang berikutnya, strategi yang ketiga yaitu pemberian bonus kepada pelanggan. Adanya wabah COVID-19 ini juga kita tahu bahwa penurunan daya beli masyarakat. Sebenarnya hanya daya belinya saja yang menurun, tetapi keinginan mereka untuk membeli pun sebenarnya masih ada. Nah, inilah yang digunakan beliau sebagai peluang, yaitu dengan cara memberikan bonus berupa diskon, kemudian ketika membeli diberikan cashback. Nah, dari hal-hal kecil inilah beliau mencanangkan di strategi bisnis beliau. Dan nyatanya hal ini berdampak besar di omset yang beliau dapatkan. Beliau meyakini bahwa dengan pemberian bonus kepada pelanggan, maka ini dapat membuat promosi dari mulut ke mulut. Nah, jadi beliau di sini mulai melakukan ketiga hal ini dengan cara berbagi omset. Jadi beliau tidak egois untuk mencari omset untuk dirinya sendiri saja, tetapi dari omset tersebut beliau bagi kepada karyawan dan kepada pelanggan, karena beliau meyakini bahwa kedua subjek ini adalah potensi majunya perusahaan. Kemudian yang bab terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, strategi bisnis untuk bertahan di era new normal yaitu melakukan pemilihan sumber daya manusia yang kompeten, kedua pemberian fasilitas terbaik untuk karyawan, dan yang terakhir pemberian diskon kepada pelanggan. Dan penelitian ini karena dilakukan wawancara kepada satu informan saja, maka keterbatasannya adalah keterbatasan informan, jadi penelitiannya tidak bisa digeneralisasikan. Baik, terima kasih. Itu adalah hasil presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.